أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى الحق وإلى طريق مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang semoga tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan curahan rahmat Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang kepadanya kita selalu meminta, dan Allah selalu memberikan apa yang diminta oleh hambanya selama hambanya berada dalam jalur jalan yang diridhoinya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu meminta, dan apapun yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang masa. Sekalipun sebelum beliau ada sederet nabi, sejumlah rasul
tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik di antaranya nabi-nabi dan rasul, terutama sesudahnya tidak ada orang sebaik beliau. Beruntung kita menjadi umatnya, dan sebagaimana yang beliau sabdakan, tuba liman yaroni wa amanabi, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku dan beriman bahwa aku adalah Rasulullah, dan beruntung orang yang tidak melihat aku tetapi beriman bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan 3 kali beruntung jika dibandingkan dengan orang-orang yang pernah melihat Nabi dan beriman kepadanya bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam suratul Fatihah, kecuali surat Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab Al-Quran, juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, maka surat Al-Fatihah salah satu nama yang sangat terkenal adalah disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kapan 7 ayat itu diulang-ulang? Setiap rokaat pada waktu sholat wajib maupun sholat sunat kita, ya, setiap rokaat kita wajib membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Bahkan suratul Fatihah adalah merupakan rukun qauliyah dalam setiap sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Pada ayat yang pertama, kedua, ketiga adalah merupakan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Bismillahirrahmanirrahim hendaknya kita sebagai hambanya terketuk bahwa Allah itu ada dan punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sayang di dunia sampai sayang di akhirat kelak. Dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pengetuk hati kita bahwa siapapun kita adalah bagian kecil dari makhluk ciptaan Allah yang dipelihara oleh Allah, yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim kembali bahwa Allah punya 100 rahmat. Dan Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. 1 aku turunkan di dunia, dan itu semuanya untuk seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 99 baru akan diturunkan oleh Allah ketika di akhirat nanti. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang ketika menempuh kehidupan dunia ini dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telaah kita lewat mimbar Jumat hari ini adalah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Artinya Allah sajalah yang akan menjadi penguasa tunggal di hari kiamat. Tapi apa sebenarnya yang harus kita ambil dari Maliki Yaumiddin? Dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan, ketika seorang membaca Maliki Yaumiddin, kecuali dia yakin bahwa Allah adalah penguasa tunggal di hari kiamat nanti, maka kemudian ada 4 pemahaman yang mesti kita pahami. Terutama ketika kita mau melaksanakan ibadah yang namanya salat Maliki Yaumiddin, ada 4 pemahaman. Yang pertama, begitu kita ucapkan Maliki Yaumiddin, kita yakin bahwa suatu saat kita pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana dijelaskan pada ayat yang lain dalam surat Ali Imran 185 yang sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati.
Mati ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya, dan mati ini tidak peduli usia berapa saja, berapa usianya berapa saja, tapi kematian pasti akan tiba. Oleh sebab itu sebelum mati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Sebenarnya ayat ini kaitannya dengan haji, tapi kita jadikan satu telaah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebelum mati carilah bekal untuk mati, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah, melaksanakan sejumlah perintah Allah dengan satu keyakinan. Ketika perintah Allah itu kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan balasan baik di dunia, balasan baik nanti setelah di kuburan, dan balasan baik setelah kita di akhirat nanti. Sebaliknya, ketika orang itu kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari bekal ketakwaan kepada Allah, maka orang itu mungkin di dunia bisa selamat, tapi begitu dia mati di alam kuburnya, apalagi sampai di akhirat nanti, dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita ketika membaca Maliki Yaumiddin, yakinlah bahwa kita bakal mati. Dan sebelum kita mati, marilah kita mencari bekal. Bekal terbaik adalah takwa Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemahaman yang kedua yang dari Maliki Yaumiddin adalah setelah kita mati nanti di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang sejumlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sering membaca surat At-Takasur. Pada ayat yang terakhir itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lamnya di situ adalah lam tauhid yang artinya kepastian. Nanti setelah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan ada pertanyaan. Sejumlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ditanya. Sehubungan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sebagai hambanya, petunjuk kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Gunakanlah apa yang diberikan oleh Allah di dunia. Wabil khusus adalah materi, harta, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari kesejahteraan, mencari keselamatan setelah kita kembali kepada Allah ke alam akhirat. Ini pesan Allah, supaya kita nanti mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbelit-belit. Gunakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesejahteraan akhirat, keselamatan di akhirat, kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Pesan Allah, gunakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan lupa bagianmu di dunia. Nasib artinya bahasa Arab, artinya bagian kita di dunia. Mungkin bagian untuk melangsungkan kehidupan kita, konsumsi sehari-hari, kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kita gunakan itu satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membiayai anak kita menjadi anak yang saleh-salehah. Kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meneruskan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, gunakan nikmat karunia Allah yang diberikan ini untuk kesejahteraan akhirat. Jangan lupa bagianmu di dunia, termasuk bagian kesehatan yang kita gunakan dari harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Gunakan juga untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita.
Ini pesan Allah. Wala tabaghil fasada fil ard. Jangan kau gunakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala justru untuk melakukan kerusakan di muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi, untuk mendukung hal-hal yang batil, untuk mendukung orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah menggunakan penggunaan yang salah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, wala tabaghil fasada fil ard. Jangan kau gunakan untuk berbuat yang kebaikan, kejahatan-kejahatan di muka bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemahaman yang ketiga dari surat ketika kita baca Maliki Yaumiddin, bahwa kita nanti bakal mati dan setelah mati kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita harus menghadapi, mempertanggungjawabkan, kita akan sendirian tanpa seorang pun yang membantu kita. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 94, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian semuanya akan kembali kepadaku masing-masing sendiri, sebagaimana aku ciptakan kalian lahir di muka bumi pun sendiri-sendiri. Tidak ada satupun manusia yang bisa membela kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya. Tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan suami dengan istri. Tidak ada kaitannya dengan seorang tua kepada anaknya, anak terhadap orang tuanya. Tidak ada kaitannya dengan saudara-saudaranya. Semuanya menghadap furada, masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, seperti kalian lahir di muka bumi adalah furada, masing-masing. Oleh sebab itu maka sampai sekarang kita memang diperintahkan untuk menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain, untuk berbuat baik kepada antara manusia yang satu dengan yang lain, terutama kepada mereka yang butuh uluran tangan kita. Tapi di akhirat nanti begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amal perbuatan kita. Yang menemani kita adalah amal perbuatan kita, bukan orang yang kita tolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemahaman yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan dua tempat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah yang sering kita dengar, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang musyrik, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Allahu Akbar.